Hari ini aku kedatangan seorang pedangdut cantik kelahiran Malang dan tinggal di Jember. Dan videonya tuh sering banget menduduki trending di YouTube. Nah, Vira ini 2 bulan lalu juga trending dengan 13 juta viewers. 1 bulan lalu dia trending dengan 8,5 juta viewers juga. Dan video viewers terbanyak adalah video kamu featuring Bajol Danu. Yang penting happy, yang sampai tembus 64 juta viewers. Sama Mas Irwan itu, Bu, Bunda. Musri. Mas bukan Bunda, Mas Irwan Akademi, Bun. Siapa? Mas Irwan Akademi, Bunda. Apa di sawernya tuh gini, Bun, orang-orang di sana. Gini, 5 ribuan, Bunda. Dolar. 5.000 rupiah, Bun. 5.000 rupiah, tapi itu 1 karung, Bun. 1 karung. Totalnya kayak hampir 1 hari itu bisa 20-30 juta, Bunda. Mengalami pelecehan pada saat menyanyi. Apakah seorang ibu kamu Ya. menyaksikan dan hati-hati ya, Nduk, gitu? Iya, menyaksikan. Ibu juga ikut narik orangnya, Bun. Oh gitu? Iya, ikut narik orangnya. Preman juga, Bu. Serius? Lah iya, ibu itu orangnya kayak cowok emang, Bun. Oh gitu ya? Kayak cowok, jadi kayak, ngapain nih gue? Gitu, Bun. Ngapain gue? Ditarik sama orangnya, gue gak usah nganu anakku ya. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya LLU TV. Hari ini aku kedatangan seorang pedangdut cantik kelahiran Malang dan tinggal di Jember. Dan videonya tuh sering banget menduduki trending di YouTube. Dan kita sama-sama pernah cover lagu yang sama dan sama-sama booming. Vira Cantika, selamat datang. Buat informasi, kita pernah sama-sama mengcover lagunya Mas Timur Priyono. Lagunya Yang Penting Happy. Betul, yang penting happy. Ya kan, suka-suka nyanyi di pinggir jalan. Gitu, pasti tahu lagu semuanya itu. Karena lagu itu udah kayak lagu anthemnya rakyat ya. Pasti udah kayak yang apa tuh, kalau kita nyanyiin di panggung, satu stadion pasti nyanyi. Iya, pasti, Bun. Ya kan? Iya. Itu udah kayak lagu anthem lah gitu. Iya. Nah, Vira ini 2 bulan lalu juga trending dengan 13 juta viewers. 1 bulan lalu dia trending dengan 8,5 juta viewers juga. Dan video viewers terbanyak adalah video kamu featuring Bajol Danu. Yang penting happy, yang sampai tembus 64 juta viewers. Iya, betul, Bunda. Nah, zaman gue belum ada YouTube-YouTubean tuh. Tapi pecah banget waktu gue cover tuh. Iya, Bun. Tapi gue versi DJ, kamu versi dangdut ya? Dangdut ada kentrum-kentrumnya gitu, Bun. Begitu ya? Iya, ada kentrumnya. Kentrum gue apa tuh? Kentrumnya tuh kayak tring kreng kreng, terus itu kayak kendangnya kayak tung tung dang tung tung gitu-gitu, Bun. Beda sama kayak koplo-koplo biasanya gitu, Bun. Beda ya? Beda. Nah, gara-gara videonya Vira ini sering trending sampai dia ini diundang oleh pihak YouTube. Ada penawaran apa sih? Vira itu kemarin diundang sama pihak YouTube buat ini sih, Bun, buat promo single lagu kemarin sama Kak Irwan Akademi. Single lagu Kecewa kemarin. Gitu. Dangdut juga? Iya, dangdut juga, Bun. Baru rilis kurang lebih 2 minggu yang lalu, Bunda. Oke, baru anget-angetnya keluar. Aku lagi kerja keras promosi nih ya. Nah, gimana rasanya dapat perhatian khusus dari platform sebesar YouTube? Seneng banget, Bunda. Kayak rasanya kayak nggak nyangka aja, Bun. Kok tiba-tiba bisa diundang sama pihak YouTube, kayak nggak nyangka beneran, Bun. Mereka mau support untuk promote apa gimana? Iya, mau support. Ya, karena kamu sering trending ya. Betul, Bunda. Dari semua trending yang paling gede, lagu kamu cover itu yang penting happy berarti ya? Yang penting happy. Yang penting happy dan juga ada yang Loro Pikir juga. Loro Pikir? Iya, Loro Pikir tuh lagu-lagu Jawa gitu, Bun. Awalnya kamu penyanyi dangdut atau penyanyi pop? Vira pertama kali itu dari kecil ya, Bunda. Dari kecil umur 3 tahun itu suka lagu-lagu pop sama lagu dangdut juga, Bun. Dari kecil emang seneng lagu dangdut? Iya, dari kecil udah suka dangdut. Tapi pertama kali kamu nyanyi, lagu dangdut apa lagu pop? Lagu pop dulu, Bun. Lagu pop. Kenapa tiba-tiba kamu langsung berubah haluan ke pop? Ke dangdut?
Mungkin dari dorongan orang tua juga Bunda. Orang tua kan juga penyanyi dangdut juga, cuma di daerah-daerah lokal aja Bun. Di mana? Jember apa Malang? Di Jember. Ibu asli Jember kalau Ari ibu. Jember Utara. Iya, benar Bunda. Bunda tahu Bunda. Bunda kok tahu Bun? Jember Utara itu ada singkatannya. Lah iya makanya apa ayo? Jemtara. Kalau Jember Selatan Jemsel. Iya. Jember Timur Jemtim. Kalau Jember Utara? Jemtara. Jemtara. Oh, ya, jangan sebut-sebut. Jangan ngeras. Nah, fun fact-nya penonton video Vira ini kebanyakan adalah para pekerja dari luar negeri yang kangen sama lagu-lagu Indonesia. Dan kamu juga udah tampil di luar negeri, udah tampil di mana aja ya? Di Thailand aja Bunda. Di Thailand tahun kemarin ya. Tahun kemarin. Tahun kemarin di Thailand. Jadi seri jujur, kamu berarti pertama kali keluar negeri ke Thailand aja. Thailand itu. Oh, Iya. jadi kamu pengalaman seumur hidup kamu baru pertama kali keluar negeri ya Thailand dan Pertama baru kali sekali ke itu Thailand. aja. Oh enggak Bunda, kemarin tuh ada juga Bunda, ke Thailand juga Bun. Oh, jadi kamu bolak-balik ke Thailand. Iya, 2 kali aja sih Bun kemarin. Yang pertama itu acara off air gitu Bun. Di sana tuh kayak acaranya gathering dari orang Indonesia aja. Kalau yang kedua kemarin baru tahun kemarin ini Bun. Ke? Akhir bulan. Thailand juga. Iya, ke Thailand juga. Itu dapat hadiah. Waktu itu Vira dapat hadiah dari waktu Vira beli handphone. Ya itu dapat hadiah. Hadiah lotre? Iya, dapat Oh, hadiah. lotre, Bunda. oke. Disuruh nulis nomornya ya Kak. Ini Kak, tulis nomornya di sini. Nanti dapat hadiah bisa liburan ke Thailand gitu. Ya Vira nggak percaya Bunda waktu itu di WA kan, di WA. Selamat ya, anak kamu menang hadiah ini dan dapat liburan ke Thailand. Vira nggak percaya Bun, karena disuruh kirim kartu identitasnya, KTP-nya Bun. Vira bilang gini, nggak percaya, ini penipuan. Vira gituin Bunda. Scam ya. Iya kan Bun. Terus orangnya jawab, beneran Kak, coba aja cek di Instagramnya resminya. Vira cek, ternyata ada namanya Vira Bun. Kan kaget Vira Bun. Ya ampun, serius bisa liburan ke Thailand? Ya udah, Vira berangkat akhirnya. Sekalian belanja Bunda. Oh gitu. Kamu sempet kalau pengalamanku, aku kan pernah sempet ke Thailand dulu ke Patpong ya, ke Phuket gitu. Aku sempet disangka lady boy karena aku pakai kostum suster. Lagi tahun baru, terus mereka pada pengen foto. Kebetulan aku pergi sama Aming, sama Edric Chandra gitu kayaknya. Kita berkostum semua ya. Akhirnya aku bilang, "Can I take a picture with you?" Why? Aku bilang gitu kan. Why gitu kan ya. Terus yeah, because you're beautiful lady boy. What me? Aku bukan lady boy. No, you are a lady boy. Dia bilang gitu. Oke, take a picture gitu. Jadi aku bener-bener kayak disangka lady boy gitu. Kamu iya, nggak ngalamin itu? Oh, Thailand? enggak Bunda. Cuma kayak ngelihat di sana kok rata-rata kayak persis cewek semua ya Bunda ya. Kayak Antara cowok, cewek nggak tahu ya? Ya, cewek ini nggak tahu Bunda. Cewek itu. Ya cowok cewek, cewek apa cewek cowok-cowokan gitu. Mending cowok aja Bunda. Cowok cewek gitu kan. Cewek kalau di Jawa apa Bun? Apa tuh cebok? Cewek. Iya. Hati-hati ya. Ada yang tahu nanti. Oh, durung cewek wong iki gitu kan. Ya mambu tenan. Nah, kamu ada pengalaman yang paling lucu nggak? Yang kamu nggak bisa lupain selama ini? Dari kamu manggung lah. Nah, manggung di luar negeri, Bun. Di mana aja? Di Indonesia, di luar negeri? Thailand aja, Bun. Kalau waktu di Thailand itu, ya itu Bun nggak tahu bahasanya sana, Bun. Kalau waktu pesan makan, waktu itu juga bingung. Kepengungkap. Itu nggak ada tur guide-nya. Ini Bun, gitu kan. Vira ngomong bahasa Inggris. Kan waktu itu sama Mas Bajul Danu itu. Mas Bajul Danu sama teman-teman Vira, semua nggak tahu bahasa Thailand, Bun. Nah, ya aku juga nggak ngerti lah. Iya, Bun. Ngomongnya bahasa Inggris. Dan orang sana juga nggak tahu bahasa Inggris, Bun. Ini pesan sego rice, sampai gitu-gitu, Bun. Rice goreng gitu. Orangnya nggak tahu. This is no pig. Orangnya nggak tahu, Bun. Kayak nggak mengandung Iya, babi. Orangnya nggak tahu, Bun. Jadi bingung, Bun. Jadi pesannya, kan udah zaman hari gini udah ada Google Translate. Udah, Bun. Vira giniin kok orangnya juga nggak tahu, Bun. Jangan-jangan dia pendatang dari mana juga nggak tahu. I don't know, gitu-gitu, Bun. Oh. Kan Vira kan bahasa Inggrisnya juga kurang juga, Bun. Teman-teman Vira jadi bingung. Oh wow, ya jadi antara bahasa kalbu berarti ya, bahasa body language. Jadi ngomongnya bingung, kita ngomong bahasa Jawa, bahasa Indonesia, orangnya berbahasanya sendiri gitu. Jadi, ya iyalah kalau segora sih gak ngerti lah. rice goreng Rice gitu. goreng ya gak ngerti lah ya kan. Aduh, apa ya nasi goreng ya, nggak tahu. Flat rice ya kan.
Nah, ini video kamu kan sering trending dan viewersnya selalu tinggi nih. Tapi secara personal kan nama Vira Cantika ini kan, mohon maaf ya. Iya. Kadang-kadang kan lagu boleh meledak nih. Tapi kadang-kadang orang tuh belum tahu sosoknya nih. Betul. Seorang Vira Cantika nih ya. Nah, apa plan kamu supaya kamu semakin dikenal di masyarakat Indonesia? Mungkin kedepannya Vira pengen rilis single sendiri lah Bun ya, yang Vira solo sendiri, dan juga kedepannya bisa kayak inilah apa itu kayak promo kemana-mana gitu Bun, termasuk ke Bunda juga. Nah, semoga iya, Bunda bisa membantu nama Vira juga. Ya, betul apa tidak? Apa yang kamu harapkan dari aku? Ya kan kita kan kayak ini Bun, podcast ini kan kayak membangun nama juga gitu Bun. Iya, Ya kan siapa tahu bisa Vira dikenal sama masyarakat luas juga gitu Bunda. Dan juga siapa tahu besok suatu saat nanti lah bisa punya inilah Bun, mini konser sendiri. Oh, gitu. kamu jadi dreamnya kamu adalah pengen punya mini konser. Kenapa nggak dreamnya nggak pengen? Gue pengen punya konser yang besar. Ya pengennya seperti itu Bun, tapi mini konser dulu baru. Konser yang Nanti konser yang besar. besar. Oke. Nah, sebelum viral dan trending di media online ya, seberapa berat sih perjuangan Vira ini dan seberapa banyak penolakan yang pernah kamu alami selama kamu mengejar karir? Banyak banget Bunda. Banyak. Iya. Apa yang membuat kamu kayak gila ya menjadi artis itu susah banget ternyata ya gitu loh. Atau misalnya gila ya ternyata perjuangannya tidak seperti yang dibayangkan gitu. Ya. Jadi pertama kali Vira terjun di dunia musik ini ya Bun, itu Vira dulu kan penyanyi lokal di Jawa Timur gitu Bunda. Di Jadi kamu tinggalnya di Jember berarti di ya? Jember, Oke. Bunda. Di Jember. Vira penyanyi lokal di Jember. Waktu itu Vira kemana-mana sama ibu. Sama ibu sepeda motoran Bunda. Setiap perform itu dianterin ibu yang nyetir. Kadang Vira juga yang nyetir, cuma ibu selalu nolak. Ibu nolak karena kamu nanti nyanyi, takutnya kamu capek, mending ibu aja yang nyetir gitu. Dan Vira juga bawa adik Vira, masih umur 1 tahunan Bunda. Itu dibonceng. Itu 1 tahun pakai helm nggak? Iya, pakai Bunda. Kan banyak tuh ya, pakai motor, tapi yang bayi-bayi nggak pakai helm kan ya? Pakai Bunda. Pakai ya? Pakai. Kadang-kadang Vira juga udah make up itu Bun. Nanti kalau kena angin kan takutnya gini-gini. Kamu kan rambutnya disasak, pakai helm kan nyimpes. Waktu itu kalau di lokal kan nyatoknya di lokasi. Oke. Jadi kamu berangkatnya belum make up ya? Udah, tapi kan belum belum bikin rambut. belum Bunda. Karena numpak motor iku mau. Iya, Oke. bener, Bun. Itu sama ibu sampai akhirnya udah sekitar berapa lama ya waktu itu, udah 2 tahun atau 3 tahunan, akhirnya dikenalin sama manajemen dari Banyuwangi Bun. Terus? Manajemen dari Banyuwangi itu ternyata punya kenalan ini label Jakarta ini Bun. Vira dikenalin sama label Jakarta dan label Jakarta mau mengontrak Bunda. Mengontrak dan alhamdulillah. Labelmu apa sih? Proaktif. Proaktif, oke. Masih satu manajemen sama Trio Macan kan kemarin Trio Iya. Macan. Iya. Itu dan alhamdulillah dikasih lagu-lagu yang sempet trending di YouTube Bunda. Oke. Ibaratnya test case dulu nih, kira-kira ini anak baru ini meledak nggak ya? Kalau di YouTube meledak baru dibikinin single. Biasanya sih gitu sih ya. Iya. Alhamdulillah waktu itu dikasih lagu cover Loro Pikir Bun. Langsung meledak di YouTube. Nah, kadang-kadang nih bikin cover meledak nih. Begitu bikin single, orang karena sosoknya kurang kuat nih, jadi orang agak kurang ini yang mana ya gitu loh. Itu PR kamu tuh mesti harus nguatin sosok kamu sendiri tuh kan. Iya bener Bunda. Branding kamu lah, branding seorang Brandingnya. Vira Cantika nih. Siapa sih ya kan gitu. Kalau menurut Bunda gimana ya Bunda? Nah, aku nggak tahu, lupa ya aku. Caranya Kadang-kadang biar gua bisa. apa-ngapain diomongin. Caranya biar bisa dikenal gitu Bun. Kalau zaman sekarang ya harus bikin kontroversi. Kontroversi dalam Banyak. apa ini? Aku Bun? sih nggak nyuruh orang kamu bikin kontroversi, cuman biasanya orang yang viral tuh kadang-kadang kalau nggak lucu banget, atau kontroversi banget, atau nyebelin banget, atau buik banget. Tapi yang buik banget rata-rata agak-agak jarang ya. Biasanya agak nyebelin sih yang suka naik ke permukaan tuh. Apa Vira harus buat kontroversi ya Bunda ya? Kontroversi yang baik. Oh yang baik. Kalau yang jelek-jelek jangan ya Bun. Mana ada kontroversi baik ya? Nggak ada ya. Tapi Aku juga bingung ya. Kontroversinya kan yang crash sama orang-orang. Iya. Kan, Bun. Makanya kadang-kadang di dunia artis tuh banyak suka ada yang namanya gimmick-gimmickan tuh, kayak Iya, pergimikan. gimmick. Makanya Iya, mereka setting gimmick untuk menaikkan nama
seseorang kan gitu loh. Iya. Itu harus kamu pikirin juga. Nah oke, nah sekarang kamu udah di titik sekarang nih, masih ada yang remehin nggak? Atau kamu jangan-jangan setelah kamu bikin cover ini ada yang, wih udah mulai kenal kamu nih, ini yang nyanyi ini nih? Atau jangan-jangan belum? Semenjak Vira nyanyi lagu Rungkat sih Bunda. Oh gitu? Iya, semenjak nyanyi lagu Rungkat itu orang-orang pada, oh ini penyanyi Rungkat itu ya yang kayak di YouTube itu ya, gitu. Oh gitu ya. Sama Vira kan dapat lagu dari Bapak Haji Rhoma Irama, juga lagu-lagu beliau juga boleh Vira bawakan di YouTube, cover di YouTube. Dan waktu itu syutingnya sama Mas Irwan itu Bunda. Musri? Mas bukan Bunda, Mas Irwan Akademi Bunda. Siapa? Mas Irwan Akademi Bunda. Oke. Sejak kapan ada Musri dangdutan? Ya ada Irwan musik. Beda orang Bunda. Oke. Besok-besok diajak dangdutan juga boleh ya Bun? Oh seneng dia? Ya itu Bun, Vira featuring sama Mas Irwan Akademi. Dan alhamdulillah lagunya juga trending Bun. Jadi orang-orang banyak yang kenal, banyak yang kenal Vira. Kebanyakan dari Jawa Timur, Jawa Barat ya, hampir sampai Jakarta juga Bunda. Jadi kalau misalnya di data nih, Ya, fanbase kamu kebanyakan dari mana nih? Dari Jawa Timur Bunda. Jawa Timur. Jawa Timur. Oke, disempitin lagi, Jawa Timur di kota mana? Surabaya. Bunda. Surabaya. Iya. Ada Surabaya dangdutan kape tiba Iya Bun. Bunda kan dari Surabaya juga ya Bunda. Iya. Logat Jawanya kayaknya kental nih Bun. Bukan lagi, kalau lahir di sana ya kan? Coba Bun, ngomong bahasa Jawa gimana? Lo ya iso toh, masuk ke iso. Asik keren. Orang aku di rumah itu nggak usah gitu, Sidul aja. Yang lahir di Jakarta, nggak pernah tinggal di Surabaya. Dia tuh sampai logatnya Jawa banget. Oh, Jawa Gara-gara banget ya, kan Bun? satu rumah ini kan Jawa semua. Aduh, kayak pengen ketemu Mas Dul lagi ya. Mas Dul, boleh ketemu nggak Mas Dul? Tapi takut sama Mbak Tisa. Mbak Tisa baik kok Mbak Tisa. Nah oke, lagu Rhoma Irama tadi apa yang mau kamu bawain? Bahtera Cinta, ada Kandas, banyak Bun, ada Syahdu. Udah di cover semua udah? Nggak sih Bu, masih beberapa, tapi insya Allah semuanya. nanti Oh di-cover. wow. Nah oke, kamu berarti yang 2 minggu baru rilis ini single sendiri atau cover? Single sama Mas Irwan tadi Bunda. Oke, ini baru Ya, yang featuring. single ini ya? Iya Bunda. Lagu itu kayak gimana ya, dibuat konsep live perform Bun, bukan Begitu. OMV gitu Bunda. Live perform sama musisi dari Jawa Timur Bun. Oke, bagaimana seandainya nih ya, lagu cover kamu ternyata jauh lebih banyak didengar dibanding lagu single. PR kamu apa? Ya ini Bunda, kayaknya harus lebih kencengin promonya Bun. Apalagi kan lagu single itu kan belum dikenal sama orang, kan belum didengar dari telinga orang itu. Pertama ya mungkin dari tim-tim manajemen saya juga, gimana caranya lagu ini biar ini Ya, viral bikin gitu. biar Iya, viral ya. Iya benar Bunda. Itu biasanya harus bayar buzzer tuh buat bikin viral di TikTok ya kan? Iya bener Bun. Vira juga kemarin juga udah buat itu promo kayak gimana ya, biar lagunya itu soundnya bisa dikenal di TikTok. Karena kan TikTok sekarang kan kenceng ya Bun ya. Benar itu Itu Bun. racun banget kan? Iya racun. Lewat lagu ini lagi Kadang kan? Vira velocity-in Bun. Oh gitu ya? Kan di TikTok sekarang kan tren-tren velocity, tahu nggak Bunda? Tahu lah, velocity mah tahu. Begini kan, biar tua-tua gini gua ngikutin. Nama juga masih muda ya. Kita kan seumuran ya Bunda? Banget. Iya. Jadi kamu udah pikirin gimana seandainya Iya. single kamu ternyata nggak lebih meledak dari lagu-lagu cover kamu ya? Bunda. Udah ya? Dari manajemen juga udah mikirin gimana caranya ya gitu. Jadi ada strategi-strateginya gitu Bunda. Termasuk kemarin diundang sama YouTube itu juga kita promosi lagu single-single itu. Oke. Nah, ini kan kamu tadi bilang bahwa kamu waktu nyanyi di Jember nih, kamu naik motor sama ibu ya. Nah, sekarang kan kamu udah mulai agak naik nih ya kan dengan lagu cover kamu dan sekarang udah mulai single ya kan. Bagaimana perasaan seorang ibu nih terhadap pencapaian kamu sampai di titik ini sekarang? Bangga. Bangga. Apa yang diomongin ibu ke kamu? Nggak nyangka ya Fir, dulu kita sepeda motoran bareng
Sekarang kamu sepedaan bareng. sepeda motor. Ya ampun, logatku kok Jawa banget ya kalau sama Bunda ya. Dulu sepeda motoran, saiki sepedaan bareng. Iya, waktu itu Vira juga udah bisa beli mobil Bunda. Oh gitu. Iya, Ibu Vira beli mobil ya biar kita nggak kepanasan sama kehujanan gitu. Hasil dari nyanyi juga Bunda. Iya, Ibu bangga banget Bunda. Bangga Kak. Semoga karir kamu kedepannya bisa melesat ya gitu. Nggak cuma di titik ini aja, semoga makin meledak gitu. Amin, amin. Nah, next pencapaiannya pengen apa? Pencapaian di karir ini ya Bun. Bisa ini sih Bun, nggak cuma nyanyi aja Bun, bisa semuanya. Apa tuh, ngelawak? Ya itu juga Bunda, bisa ngelawak, ya bisa main sinetron juga Bun. Vira juga pengen sebenarnya Bun main sinetron. Kamu juga pengen main sinetron? Pengen Bunda, pengen main sinetron. Tuh PH-PH tuh, sinetron tuh. Iya, Vira juga mau tuh. Muka Vira cocoknya jadi apa Bun? Peran apa Bun? Jadi apa ya? Jadi apa Pak Tarno dong ya? Ya, aku nggak tahu, aku sutradara bukan caster. Iya Bun, nggak cuma dinyanyi aja Bun, bidangnya bisa di lain-lain. Ya, termasuk host gitu. Jadi kamu yang kamu penginkan adalah dunia entertainment full berarti? Dunia ya? entertain, ya itu cita-cita Vira dari kecil Bunda. Oke. Kamu punya ketakutan terbesar di dunia musik apa? Ketakutan terbesar di dunia musik, karena kan dunia musik ini kan keras Bunda. Vira takut terjerumus ke dalam hal yang enggak gitu loh Bunda. Apa yang sorry, kalau kamu bilang berpikiran bahwa dunia musik itu adalah dunia enggak tuh di bagian mananya? Misalnya? Misalnya kan orang-orang di dunia musik kan kadang kan kayak suka kayak main di klub gini-gini, minum-minum gitu loh Bun. Vira takut. Kan Vira kan belum pernah masuk ke dunia itu Bunda. Vira takut. Berarti kamu manggung di klub-klub atau pernah? Pernah Bunda, cuma Vira menghindari itu. Ya kalau emang orangnya kuat kan nggak akan terpengaruh apapun betul, ya kan? Betul Bunda. Ya. Jadi mawas diri aja Bunda. Ya ke Vira. Karena juga ternyata banyak juga duitnya di situ kan? Iya betul. Nggak cuma antara kampung, RT, RW, kecamatan, kelurahan, tapi juga kadang-kadang di klub-klub juga ada kan? Apalagi sawerannya klub itu lumayan juga Bunda. Kamu pernah disawer nggak? Iya Bun. Pernah Bunda. Piye? Nyawernya piye? Biasanya kasih bunga itu Bun. Oh kasih bunga yang uang? Bunga itu isinya kayak uang itu Bun. Iya. Biasanya juga disawer gini juga. Pernah kamu disawer-sawer gitu? Pernah Bunda. Sambil janji kamu, makasih Bang. Iya. Makasih Bang gitu ya? Jangan cuma di klub aja Bun. Waktu itu di Madura juga Bun. Di Madura juga gitu Bun. Madura ada klub? Bukan di klub Bun. Di bukan mana? Di klub. Jadi acaranya itu wedding. Oke. Wedding itu nyanyinya juga dari siang sampai malam Bun. Tapi breaknya cuma bentar Bunda. Breaknya cuma bentar. Vira nyanyi dikelilingin orang banyak. Bentar. Kamu nyanyi dari siang sampai malam? Iya Bunda. Itu kayak 2 sesi gitu. Breaknya cuma bentar. Breaknya cuma asar sampai maghrib. Oke. Terus nyanyi lagi Bun. Lanjut sampai jam 9 malam. Itu waktu Vira masih lokalan itu Bunda. Iya, di saweran di sawernya tuh gini Bun, orang-orang di sana. Gini, 5.000-an Bunda. Dolar. 5.000 rupiah Bun. 5.000 rupiah. Tapi itu 1 karung Bun. 1 karung. Totalnya kayak hampir 1 hari itu bisa 20-30 juta Bunda. Wah capek juga 5.000 rupiah ya? Iya Bun, banyak banget Bun, ngitungnya aja susah Bunda. Wow. Jadi itu kamu sambil nyanyi sambil ngambil-ngambilin duit itu? Iya. Itu adalah pengalaman lucu juga ya? Pengalaman lucu Bunda. Di Madura itu emang orangnya ini sih Bun. Lucu-lucu ya? Lucu luar biasa juga. Lucu sih teman-temanku juga pada Madura lucu orangnya ngakak-ngakak lah pokoknya nggak pernah ada yang serius teman-teman aku ya. Di Jember juga bahasanya Madura juga. Jember juga Madura. Engki gitu, engki Bun. Itu kan Mas Anang kan, aku sih yes. Aku sih yes. Gitu. Itu kan Madura banget sebenarnya kan. Nah, pernah ngalamin hal yang tidak menyenangkan kan? Kalau tadi kan hal yang menyenangkan di sawer ya, kan dapat duit 5.000 rupiah gitu kan. Kalau yang tidak menyenangkan misalnya pelecehan gitu. Pernah Bunda. Kalau penyanyi kan penyanyi dangdut pasti pernah sih Bunda. Karena image dangdut kadang-kadang kan goyangan ya kan. Bener Bun. Apalagi kalau kita udah pakai pendek-pendek kan pasti waduh ini pakai pendek nih gitu. Dicoel-coel gitu Bunda Vira. Terus? Dicoel-coel kayak
ayo nyanyi bareng. Ih, apa sih ini orang, aku gitu kan Bun, sampai kayak meluk-meluk gitu loh Bun. Akhirnya kan mic-nya Vira giniin ke kepala orangnya Bunda, giniin langsung kayak, apa sih ini orang, ngomong jauhnya nggak apa-apa tuh Bun. Gak apa-apa, Nyapa toh kamu iki, gak usah cedek-cedek lah, gitu. Gak usah sampai peluk-peluk gitu loh, kenapa sih? Vira gini langsung Bunda. Terus orang-orang panitianya kayak, udah, ini bubar aja, gak usah lanjut nyanyi, gitu. Gara-gara masalah itu langsung selesai nyanyinya Bunda. Iya. Soalnya sampai peluk-peluk, hampir mau nyium Bunda. Enak dong, gaji setengah, tapi full. Iya full Bunda. Kayak makan gaji buta. Iya gaji buta kan, baru gaji setengah kan udah. Masuk gitu kan. Itu soalnya orangnya mau nyium gitu Bunda. Mau nyium sampai Vira gini. Orangnya mabuk katanya Bun. Pasti kan. Iya. Itu penonton di bawah kayak gitu emang Bun. Itu baru itu cuman sekali atau sering banget mendapatkan pelecehan nyanyi gitu? Sebelum Vira ikut manajemen sih sering Bunda. Tapi setelah ada manajemen enggak ya? Beda Bun. Kamu manajemennya praktis juga enggak? Iya. Oke. Iya, mereka tuh label dan manajemen gitu Bun. Jadi setelah ikut manajemen lebih ini Bun, dijaga Bun. Jadi nyanyi dimanapun kayak dijagain gitu. Waktu sebelum ikut manajemen banyak pelecehan. Kurang lebih sih dicoel-coel gitu Bun. Dicoel, hampir dicium, entah itu kayak hampir dijambak-jambak gitu Bun. Begitu ya? Iya Bunda. Memang nyanyi sedekat itu sama penonton apa gimana? Penonton tuh sampai ke atas panggung Bun. Ke atas panggung, nggak cuma di bawah aja, sampai ke atas Bun. Yang mau nyawer kan pasti ke atas Bun. Nyawernya juga sampai peluk-peluk gini-gini Bun. Gitu. Oh gitu? Ya kan risih ya. Terus tergantung kalau aku, $1 juta ini, sawer tak cium aja kamu. Kalau 5.000, tak dulu ya. Aduh, mengalami pelecehan pada saat menyanyi. Apakah seorang ibu kamu, menyaksikan dan hati-hati ya Indo gitu? Iya, menyaksikan. Ibu juga ikut narik orangnya Bun. Oh gitu? Iya, ikut narik orangnya. Preman juga Boy. Lah iya, ibu itu orangnya kayak cowok emang Bun. Oh gitu ya? Kayak cowok, jadi kayak, ngapain nih gue? Gitu Bun. Ngapain gue? Ditarik sama orangnya, kok gak usah nganu anakku ya? Gitu Bun. Gak usah nganu lagi nih, kini jangan nganu anakku. Kayaknya kalau Bunda jadi ibu aku gitu ya. Tapi abis itu pesan ke ibu, ke anak gimana? Sebagai penyanyi dangdut yang banyak mengalami pelecehan seksual. Seksual lagi, pelecehan manggung. Salah Soy. Kalau ke Vira sih kayak, hati-hati lah Vir, ke depan nih. Biarin orang kayak gitu gitu. Namanya juga kamu penyanyi, pasti resikonya seperti itu, gitu. Tapi ibu sendiri kayak ngomel-ngomel di belakang, ngomel-ngomel gini. Wah nyanyi, orang itu kok kurang ajar banget sih, gitu. Kurang ajar men. Uang nyanyi ya menengnya apa itu loh di otek-otek, sing dirangkul-rangkul gitu. Ibu bilangnya kayak gitu. Kayak ngomel-ngomel sendiri ke dirinya sendiri gitu. Bilangnya ke Vira sih suruh lebih mawas diri aja, biarin nanti biar di ini, namanya juga resikonya penyanyi pasti kayak gitu. Resiko penyanyi dangdut ya. Iya ya, kebanyakan penyanyi dangdut yang diperlakukan seperti itu. Kalau penyanyi pop sih agak jarang ya. Aku agak jarang mengalami zaman dulu ya. Jarang mengalami hal-hal yang seperti itu karena kita memang mungkin karena waktu dari awal aku karir juga udah ada manajemen kan, jadi yang udah ada yang kayak blokade supaya nggak sampai deket sama penonton gitu kan. Itu sih. Nah, sukses menurut seorang Vira Cantika seperti apa? Bisa dikenal masyarakat Indonesia dan juga bisa di mancanegara gitu Bunda. Gitu. Iya. Itu seorang sukses menurut kamu ya? Ya, apalagi lagu-lagu single Vira bisa booming. Itu menurut Vira sukses Bunda. Oke. Pilihannya gini, terkenal tapi nggak banyak uang atau nggak perlu terkenal tapi banyak uang? Aduh, pilihan sulit ini. Tadi kan kamu bilang kan kamu sukses kamu adalah terkenal kan? Iya. Kalau Vira ya Bunda, mungkin sukses tapi sedikit uang aja Bun. Dikenal. Dikenal ya? Iya. Jadi kamu lebih memilih dikenal daripada ibaratnya uang nomor sekian tapi lebih senang dikenal daripada memilih uangnya ya? Kan uang tuh bisa dicari di YouTube juga bisa Bunda. Bikin YouTube sendiri juga bisa Bunda. Gitu Bun. Ya wes, kita doain aja mudah-mudahan seorang Vira Cantika ini bisa sukses singlenya. Apa judulnya?
Kecewa. Iya, Bunda. Sekarang si Mas Irwan tadi tuh. Sama Mas Irwan. Oh. Aku mau ketawa kalau denger nama Mas Irwan. Mas Irwan. Mas, kapan sampai dangdutan Mas? Sejak kapan dangdutan nih? Sama-sama Mas Irwan ya, Bun? Iya. Berbeda genre atau gimana, Bun? Dia. Iya. Beda umur tentunya. Oke, aku doain mudah-mudahan sukses ya. Tapi sebelum ditutup syutingnya nih, nyanyi lagu Kecewa dong. Oke. Ini gua kena royalti nggak nih? Aman, Bunda. Aman ya, ya wes. Oke, siap. Oke. Selama ini aku mencintaimu begitu tulus tanpa ada rasa ragu. Semua telah ku berikan pada dirimu, oh sayang, tapi yang ku dapat hanya penghinaan. Sengaja di depan orang kau tebarkan kesombongan, seolah dirimu yang ku butuhkan. Sedikit pun kau tak menoleh apa yang telah kau peroleh. Engkau anggap remeh semua pengorbananku. Terima kasih, Bunda. NPD juga ya. Kisahnya kesombongan, penghinaan. Iya, benar, Bunda. Lagunya itu relate, Bunda, sama apa yang Vira alami. Pernah, Bunda. Oh ya? Iya. Gak pernah dapet orang NPD kamu? Pernah, Bun. Oh ya? Main tangan pernah. Terus? Padahal kan belum nikah, Bun ya. Main tangan, terus suka ngatur-ngatur dalam berkarir. Terus? Bun. Terus menghina juga. Oh ya? Sombong juga? Sombong juga, Bun. Wow. Untung nggak mau sama dia loh. Betul, Bun. Bagus lah. Oke. Nanti ngomongin NPD panjang nih gua. Iya. Oke. Thank you so much sudah mampir ke Rumah Pejaten. And mudah-mudahan single Kecewa sukses di pasaran, amin, melebihi dari cover-cover lagu yang dibawain oleh Vira Cantika. Amin. And see you in the next content. Bye. I bet you'd stick your head in fire. I just be holding